Shalom saudara yang dikasihi dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa sendirian, terabaikan, atau bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi? Mungkin saudara pernah mengalami saat-saat di mana Tuhan terasa begitu jauh. Saudara berdoa, tetapi rasanya tidak ada jawaban. Saudara mencari Tuhan, tetapi seolah-olah saudara tidak bisa menemukannya. Di momen-momen seperti ini, kita bisa bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Jika saudara pernah mengalami perasaan seperti itu, saudara tidak sendirian. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berseru dengan kepedihan yang mendalam di atas kayu salib. Mari kita bersama membaca dari Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ini adalah perkataan yang paling memilukan dari Tuhan Yesus di kayu salib. Mengapa Yesus berkata demikian? Hari ini kita akan merenungkan makna perkataan ini dan apa artinya bagi kita. Yang pertama, Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa. Dari sejak kekekalan, Yesus memiliki hubungan yang sempurna dengan Allah Bapa. Ia berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus selalu dekat dengan Bapanya. Ia berdoa kepadanya, taat kepadanya, dan hidup di dalam kasih-Nya. Tetapi di atas kayu salib, untuk pertama kalinya di dalam kekekalan, Yesus merasakan keterpisahan dari Bapa. Saat itulah Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa ini terjadi? Saudara, karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia. Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dosa kita. Semua dosa sejak Adam hingga sekarang sampai ke depan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan karena Yesus sedang menanggung dosa manusia, ia mengalami keterpisahan dengan Bapa. Ini adalah penderitaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan fisik. Makna yang kedua, Yesus ditolak agar kita diterima. Bayangkan, seorang anak kecil yang selalu dekat dengan ayahnya. Setiap hari ia selalu merasa aman dalam pelukan sang ayah. Tapi satu hari ia melakukan kesalahan besar dan tiba-tiba ayahnya berpaling darinya. Betapa menyakitkannya. Demikianlah Yesus merasakan keterpisahan dengan Allah Bapa. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di balik penderitaan ini. Tuhan Yesus rela ditinggalkan, terpisah dengan Allah Bapa, supaya setiap kita tidak perlu mengalami keterpisahan dengan Allah. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengalami hukuman yang seharusnya kita terima. Karena pengorbanannya, kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah benar-benar ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berjanji, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada lagi keterpisahan antara kita dengan Allah. Yesus sudah menanggung semua hukuman kita.
Saudara, mungkin hari ini saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saudara berdoa, tetapi Tuhan terasa diam. Saudara mencari jawaban, tetapi tidak menemukan. Mungkin saudara bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih peduli kepadaku? Kita harus ingat bahwa Yesus pernah mengalami keterpisahan itu lebih dahulu. Ketika ia merasa Tuhan jauh, kita bisa tetap percaya bahwa Dia sebenarnya selalu ada. Mungkin kita tidak merasakan Tuhan saat ini, tetapi iman bukan berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan janji Tuhan. Tuhan tidak selalu bekerja seperti yang kita harapkan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti seorang ayah yang memegang tangan anaknya di tengah keramaian. Meskipun si anak merasa tersesat, sang ayah tetap memegang tangannya dengan erat. Demikian juga Tuhan di dalam hidup kita. Dia selalu memegang erat setiap kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Tuhan Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa, supaya setiap kita tidak perlu mengalaminya. Dan ketika Tuhan Yesus mati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam Matius 27 ayat 51 tertulis, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah." Artinya, tabir di bait suci adalah pemisah antara ruang Maha Kudus, tempat kehadiran Allah, dengan manusia berdosa. Ketika Yesus mati, tabir itu terbelah, menandakan bahwa tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Sekarang kita bisa datang langsung kepada Tuhan, tanpa rasa takut. Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita. Saudara, apakah hari ini saudara merasa Tuhan jauh? Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus telah membayar harga yang mahal, supaya saudara dan saya bisa selalu dekat dengan Allah kita. Semoga kasih Tuhan terus boleh menguatkan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib. Engkau rela menanggung dosa setiap kami, sehingga Engkau terpisah dengan Allah Bapa di saat itu. Tetapi karena apa yang Engkau lakukan, sehingga setiap kami bisa dipersatukan dengan Engkau, dengan Allah. Kami tidak lagi terpisah karena dosa. Engkau sudah menjadi jembatan sehingga kami boleh datang kepada Allah. Terima kasih. Kami bersyukur untuk ini. Dan biarlah setiap kami boleh selalu ingat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memegang setiap kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.